Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertian, fungsi, ciri, atau syarat, sekarang kita beralih ke teori pembentukan kelompok sosial. Pada hakikatnya sebenarnya sama sih ya, bahwa seseorang itu membentuk sebuah kelompok sosial karena punya kesamaan. Kesamaannya dalam aspek apapun, entah kesamaan minat, kesamaan hobi, kesamaan yang lainnya. Tapi memang ternyata di dalam ilmu sosiologi banyak tokoh-tokoh yang sudah mengidentifikasi secara khusus kenapa sih seseorang itu membentuk kelompok sosial. Yuk kita sama bahas tentang yang pertama dari teori aktivitas interaksi sentimen yang diungkapkan oleh George Homans. Kata George Homans bahwa teori ini mengatakan seseorang atau latar belakang seseorang membentuk kelompok sosial itu berawal dari aktivitas individu yang sama. Sehingga ketika aktivitas individunya itu sama dalam waktu yang lama, itu terjalinlah kedekatan. Sebagai contohnya begini, Bunda kasih nama siapa ya? Mawar dengan Melati, itu mereka sama-sama anggota OSIS. Ya, akibat dari anggota OSIS itu mereka saling bekerja sama dalam waktu yang lama, sering pulang bareng gara-gara OSIS begitu ya. Kemudian sampai pada akhirnya kedekatan yang mereka alami itu bukan karena hanya sebatas masalah organisasi. Mereka tiba-tiba sering curhat, sering main bareng, sampai akhirnya menjalin persahabatan. Itu yang dimaksud dengan teori aktivitas interaksi sentimen. Ya, Bunda ulangi sekali lagi, intisari dari teori aktivitas interaksi sentimen menurut George Homan ini bahwa latar belakang seseorang membentuk kelompok sosial berawal dari aktivitas individu yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama alias intensif begitu ya, sehingga terjalinlah kedekatan. Sampai situ dipahami? Oke, teori selanjutnya adalah teori alasan praktis yang diungkapkan oleh Joseph Reitz ya. Beliau tuh mengungkapkan bahwa katanya seseorang itu membentuk kelompok sosial karena ada 4 kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Yang pertama adalah kebutuhan fisik, contohnya udara, air, makanan, pakaian gitu ya. Kok masuknya ke kelompok sosial sih Bun? Iya, karena kan ketika kita pengen makanan, kita tidak bisa ya nanam sendiri, kemudian kita makan sendiri begitu ya. Tidak semua yang kita tanam itu istilahnya apa ya, selalu berhasil dan bisa memenuhi kebutuhan kita. Contohnya misalkan kita pengen keju, ya mungkin kita meres air susu sapinya sendiri, nggak mungkin kan? Karena itu kita butuh orang lain untuk bisa menyediakan barang tersebut dan kita bisa membelinya dan lebih memudahkan. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan fisik. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan atas rasa aman. Kita juga istilahnya kasarnya butuh untuk dilindungi, begitu ya, untuk punya rasa nyaman. Dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Artinya memang kita butuh yang namanya untuk dipuji, begitu kan, diapresiasi, itu oleh orang lain, bukan dengan diri sendiri. Karena jatuhnya ketika memang kita menghargai diri kita sendiri, bangga terhadap diri sendiri, kalau terlalu berlebihan jatuhnya akan menjadi sombong. Oleh karena itu memang kita butuh orang lain untuk bisa mengapresiasi hasil kinerja kita. Untuk yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Maksudnya bagaimana? Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi yang kita punya. Otomatis kita butuh orang lain. Misalkan kita pengen jago matematika, berarti kita harus belajar dong sama orang yang jago matematika supaya potensi kita terkembangkan. Begitu. Sampai situ dipahami?